Gaston, Gaston. Apa? Apa? Jangan harus kayak gitu. Jangan harus kayak gitu. So jago pak, apaan pakai gitu? Ini yang pakai rotator, strobo, musir. Emang jalanan punya bapak moyang lu apa? Itu tuh malas menghadapi kemacetannya gitu. Dan mobil nyalain strobo pun udah buat kita tuh udah nggak enak gitu. Hanya 7 kendaraan yang punya prioritas. Di luar itu tidak punya prioritas. Semuanya sama, tidak punya prioritas untuk didahulukan. Bagaimana perasaan Anda saat berkendara di jalan raya, tiba-tiba dari arah belakang atau dari arah berlawanan muncul mobil pribadi menggunakan strobo atau rotator memaksa minta jalan? Ya, penggunaan lampu isyarat atau strobo oleh pengguna mobil pribadi kerap memicu konflik di jalanan. Lantas, bagaimana aturan penggunaan strobo bagi kendaraan? Simak liputan selengkapnya hanya di Target. Apa yang Anda lakukan saat ada kendaraan menyalakan sirine dan lampu isyarat seperti rotator atau strobo hendak melintas? Tentu Anda segera memberinya jalan karena berpikir pengendara tersebut dalam kondisi darurat. Tapi apa jadinya jika banyak kendaraan pribadi menggunakan strobo di jalan raya? Pertengahan Oktober tahun lalu beredar video di media sosial. Sebuah mobil berplat nomor hitam menggunakan strobo dan sirine melaju dari arah belakang mobil si perekam video. Mobil tersebut langsung menyalip, memotong jalan, lalu berhenti. Ngajak gelut, ya mah. Klakson. Seorang lelaki keluar dari dalam mobil, lalu menghampiri si pengemudi. Keduanya terlibat cekcok. Diduga lelaki tersebut melakukan pemukulan. Harus pakai kayak gitu. Apa tadi? Itu ada istri saya. Jangan harus kayak gitu. Gak harus kayak gitu, pakai kayak gitu apaan? Ya udah pak, jangan harus kayak gitu. Jago pisan. So jago pak, apaan pakai kayak gitu? Makan Musir. Emang jalanan punya bapak moyang lu apa? Selang sepekan di tol Tangerang Selatan, lagi-lagi seorang pengendara mobil pribadi berulah. Bak koboi jalanan menyalakan strobo dan sirine memaksa pengendara di depannya memberikan jalan. Ini yang pakai rotator, strobo, musir. Emang jalanan punya bapak moyang lu apa? Viralin nih. Gak boleh kayak gini nih. Melanggar banget nih. Akhir Desember tahun lalu, Foni Cornelia, seorang publik figur asal Bogor, membagikan pengalaman tak menyenangkan akibat perilaku pengendara mobil berstrobo di akun media sosialnya. Saat itu, Foni sedang mengendarai mobil hendak menuju Jalan Pajajaran Bogor. Di situ dalam kondisi macet, mau keluar ke arah Pajajaran, terus belakang mobil tuh kan awalnya kita ngelihat depan ya. Lihat depan, terus dari belakang kan kayak lampu ganggu banget gitu, terang banget warna biru gitu dan kedip-kedip terus gitu. Terus aku ngeliat ke belakang, terus sempat kasih sign. Di jalan sempit dan macet, si pengemudi mobil jenis SUV warna putih berplat hitam terus menyalakan strobo dan memaksanya memberikan jalan. Di saat di jalan kecil itu aku videoin lah. Itu tuh malas menghadapi kemacetannya gitu. Dan mobil nyalain strobo pun udah buat kita tuh udah nggak enak gitu. Unggahan video Foni mendapat komentar beragam warganet. Beberapa di antaranya merasa geram atas ulah si pengendara. Ada juga yang meminta polisi menindak si pengendara mobil. Strobo dan alat penanda isyarat darurat lain tak boleh digunakan secara sembarangan di jalanan. Penggunanya telah diatur dalam undang-undang. Lalu, kendaraan apa yang berhak menggunakannya?
mulai dari pemadam kebakaran, kemudian ambulan, sampai terakhir hasil penilaian dari petugas kepolisian, itu kendaraan-kendaraan yang dapat prioritas sebenarnya. Strobo merupakan aksesoris kendaraan berupa lampu isyarat. Fungsinya untuk memberitahu pengguna jalan bahwa kendaraan tersebut memiliki hak utama di jalan. Pengguna strobo dan tanda isyarat darurat lainnya pada kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ada 7 pengguna jalan yang memperoleh hak utama, di antaranya kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Berikutnya, kendaraan pimpinan lembaga negara, kendaraan tamu negara atau pejabat negara asing, lalu iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi kendaraan. Pengguna jalan wajib mendahulukan mereka. Kendaraan yang tengah melaksanakan tugas darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran wajib didahulukan. Di luar itu, hak prioritas penggunaan jalan harus diberikan jika disertai dengan pengawalan petugas. Ini kalau ini dikawal itu ya bisa diberikan akses karena dia amanat undang-undang diberikan hak khusus untuk diprioritaskan, termasuk yang dikawal, konvoi dan sebagainya. Agar mudah dikenali, lampu isyarat terbagi atas 3 warna dengan sirene yang berbeda menurut fungsi yang dijalankan. Warna biru, ya, warna biru itu digunakan oleh kendaraan kepolisian, ya. Kemudian warna merah itu digunakan oleh ambulan, kemudian mobil tahanan, kemudian pengawalan yang dilakukan oleh TNI. Lampu isyarat dengan warna kuning, ya. Ini biasanya tidak dilengkapi oleh sirine. Itu diperuntukkan untuk kendaraan yang mengangkut barang khusus, ya. Kemudian untuk kendaraan pemeliharaan tol. Nyatanya, di jalanan banyak pengendara meminta hak diutamakan dengan menggunakan strobo atau tanda isyarat darurat lainnya di luar kepentingan yang telah diatur undang-undang. Tim Target menemui SU di Bekasi, Jawa Barat. Lelaki berusia 57 tahun ini memasang strobo di kendaraannya sejak 2013. Ia membelinya secara online seharga Rp175.000. SU biasa menggunakan strobo untuk menerobos kemacetan. Sebenarnya begini, kalau dalam perjalanan ya, begitu menghadapi situasi jalan padat atau macet, ya kita sebenarnya pengen cepat sampai tujuannya gitu loh. Ke tujuan kita, pengennya kita cepat sampai dengan menyalakan strobo. Kita ingin tuh orang-orang yang minggirlah, kita dikasih jalan gitu. SU mengaku strobo membuatnya lebih percaya diri saat berkendara. Ia merasa mendapat prioritas. Waktu bawa mobil strobo, ya memang ada sih rasa kepercayaan diri ya, seolah-olah saya itu lebih lagi gitu kan, karena mobil ada strobonya. Terus kalau kita nyalain mungkin orang-orang akan tahu lah gitu kan, orang yang pakai strobo itu pasti pengen buru-buru gitu kan. Padahal kendaraan yang dipasangi strobo adalah mobil pribadi yang memiliki hak sama dengan pengguna jalan lainnya. SU sadar perbuatannya salah. Karenanya ia mengaku jarang menggunakan strobo di siang hari. Banyakan malam itu karena kalau malam itu untuk mobil depan begitu kita nyalain strobo atau kita dim, biasanya dia tahunya cuma strobo aja gitu. Dia nggak kelihatan ini platnya. Pengguna sih biasa ngasih jalan kalau malam. Penggunaan strobo yang serampangan bisa membahayakan pengguna jalan. Kilatan cahaya yang dipancarkan bisa sangat menyilaukan. Lokasi pemasangan strobo telah diatur sedemikian rupa, yakni di atap kendaraan. Penempatan sembarangan, seperti di bagian depan, dapat mengganggu pandangan pengemudi lain. Tapi dengan penggunaan yang tidak sesuai spek tadi, kan bisa membahayakan. Ya, contohnya itu ditaruh di grill, speknya kan di atas, artinya tidak langsung pada mata pengguna driver tadi, ya. Karena ditaruhnya di situ, itu mungkin bisa membahayakan. Pemasangan strobo pada kendaraan pribadi banyak ditemui. Lantas,
Bagaimana memperolehnya? Tim Target mencoba menelusurinya. Lampu strobo banyak dijual di toko aksesoris kendaraan maupun secara online. Kami mendatangi salah satu toko penjual strobo di Jakarta Pusat. Biasanya kalau yang di mobil-mobil pakai model gini bisa atau model apa biasanya? Pakai gini bisa, pakai yang 4 mata juga bisa sih. Soalnya kalau ini kan dia model yang terbaru, jadi dia cuma nggak pakai tombol lagi. Ini ada sih dia 4 biji, dia 250. Ada salah-salah atau nggak? Belum. Mobil banyak yang pakai ini. Banyak, udah banyak. Mereka ada membuat mobil apa sih? Ya? Dia biasa langsung beli mentahannya gitu. Iya. Bapak kan pakai gini mas ya? Sebenarnya kita sih nggak apa-apa aja. Takut Hilang kayak gitu. ada kali itu 50 juga. Lihat-lihat sekolah kita yang jual sih hilang nggak apa-apa. Kita nggak tahu. Asal bisa aja tapi jalan. Iya. Tim Target lalu mendatangi sebuah bengkel untuk memasangnya. Tak sampai 1 jam, pemasangan strobo pun rampung. Berdasar penelusuran kami, strobo dijual secara bebas. Mendapatkannya pun tak sulit. Padahal, penggunaan strobo oleh mereka yang tak berkepentingan dapat berurusan dengan hukum. Tahun lalu saja, polisi menilang lebih dari 1.000 pengendara karena menggunakan strobo secara ilegal. Dan catatan kita juga 1.000 lebih ya pengguna jalan yang menggunakan sirine ataupun lampu isyarat ya yang bukan peruntukannya. Data kita ada 1.000 lebih di tahun 2022 ini yang kita tilang ya. Belum lagi ditegur ya, disuruh copot ya. Ada sanksi dalam amanat undang-undang itu terlihat di pasal 287. Itu ancaman hukumnya 1 bulan ya, kurungan atau denda 500. Salah satu kasus yang sempat diberitakan adalah penilangan mobil jenis SUV milik seorang public figure, Daus Mini, dalam sebuah razia strobo pada Maret tahun lalu. Itu kita ambil tindakan penilangan dengan dikenakan pasal 287 4 terkait dengan penggunaan strobo atau sirine yang harus digunakan oleh kendaraan-kendaraan pemerintah ataupun prioritas lainnya. Penggunaan strobo oleh kendaraan yang tak berkepentingan ditambah perilaku arogan merugikan pengendara lain. Saya akan melakukan eksperimen sosial menggunakan mobil yang telah dipasang strobo. Saya ingin mengetahui bagaimana reaksi pengendara atas strobo ini. Ini si biru itu banget. Si orangnya mana atuh? Ngajak gelut ya mah. Gelut, klakson. Apa? Apa? Yang harus pakai kayak gitu. Apa tadi? Itu ada istri saya. Maksudnya. Hak kendaraan untuk meminta diutamakan bergantung pada kepentingan yang telah diatur dalam undang-undang. Meski dilengkapi dengan alat isyarat darurat, kendaraan dinas milik instansi negara pun tidak boleh semena-mena menggunakannya. Salah satunya dalam kecelakaan yang melibatkan sebuah kendaraan dinas TNI dan sebuah truk pasir di Jalan Transyogi Cibubur, akhir Desember tahun lalu. Pengguna kendaraan dinas jenis SUV menyalakan sirine saat hendak memotong jalur truk dari sebelah kiri. Sopir truk yang kaget membanting setir ke kanan dan membentur beton pembatas jalan. Truk pun oleng dan menimpa mobil yang dikendarai anggota TNI. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Yang terpenting ya bahwa apabila kendaraan-kendaraan tersebut tidak punya hak diberikan oleh amanat undang-undang, tidak punya hak menggunakan lampu itu tidak punya prioritas apapun, sama ya. Artinya sama dengan pengguna jalan lainnya, dia tidak punya prioritas untuk dikecualikan. Kemacetan lalu lintas kerap terjadi. Pengguna jalan harus siap menghadapinya. Penggunaan strobo tanpa aturan untuk menerobos kemacetan hanya akan mengganggu pengguna jalan.
dan berpotensi membahayakan. Bahkan tak jarang memantik konflik di jalanan. Guna mengetahui sikap pengguna jalan menghadapi pengguna strobo tanpa aturan, kami melakukan eksperimen sosial. Saya akan melakukan eksperimen sosial menggunakan mobil yang telah dipasang strobo. Saya ingin mengetahui bagaimana reaksi pengendara atas strobo ini. Bapak kebatis itu. Enggak, Mas. Saya nggak tahu namanya. Ayo. Enggak. Kosong, cepat kosong. Risih banget kan. Makanya tadi saya ngeliat kayak gini kan, spion. Kok plat lokal, kok pakai strobo. Nggak apa-apa, oke-oke aja. Kalau strobo biru sih ini agak risih. Saya sih terganggu ya, karena kan itu kan mobil pribadi. Saya nggak mau ngasih jalan kalau bukan anggota. Makasih dong. Kalau plat biasa ya nggak aku kasih. Dari eksperimen sosial yang kami lakukan, pengendara umumnya takkan memberi jalan bagi kendaraan berstrobo yang dirasa tak berkepentingan. Strobo telah menjadi simbol prioritas di jalanan. Menurut sosiolog Yuanita Aprilandini, ini mendorong pihak tak bertanggung jawab ikut-ikutan menggunakan strobo. Mereka mengira strobo adalah solusi untuk mengatasi kemacetan. 10 tahun terakhir, jalan-jalan di ibu kota ini kepadatannya semakin tinggi. Kapanpun, ya, dimanapun yang namanya lalu lintas jalan raya ini kan ya macet gitu loh. Nah jadi kan orang ini ingin cepat sampai ya ke tempat tujuannya. Faktanya, pengguna strobo ilegal kerap bertindak arogan. Dia paham bahwa simbol dari strobo itu adalah didahulukan kan gitu ya, karena ada urgensinya. Ya sebenarnya dia juga arogansinya tinggi gitu, karena tidak mau bersusah payah, budaya ngantri gitu kan ya, atau mengantri dalam kemacetan. Nah dia pengen cepat gitu kan lewat dari kemacetan itu sendiri. Mudahnya memperoleh strobo ditenggarai menjadi penyebab banyak orang memasangnya di kendaraan. Strobo ini ya sekarang tuh banyak kita temukan di online shop dan harganya tidak terlalu mahal. Maksud saya masih bisa diakses kok, karena masih 1 juta ke bawah. Strobo yang tadinya sebagai simbol harus diutamakan, ada skala prioritas ya untuk diberikan hak-hak istimewa lah atau privilege karena urgensinya itu. Nah ini bisa diakses oleh masyarakat biasa. Tidak semua pemilik kendaraan boleh menggunakan strobo. Selain melanggar aturan lalu lintas, menggunakan strobo untuk kepentingan pribadi sangat mengganggu kenyamanan pengendara lain di jalan raya. Ngusir, emang jalanan punya bapak moyang apa? Ya, platnya apa?